Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banyuwangi Ageng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banyuwangi Ageng, yang saya hormati calon guru penggerak oleh Bapak Triyono dari SD Banyuwangi Ageng, dan yang saya hormati teman-teman dari mahasiswa UNES. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bertemu dalam acara diseminasi pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, berikut saya bacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, diseminasi guru penggerak modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Yang keempat, doa, dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mugiri MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SD Banyuwangi Ageng yang saya hormati, adik-adik mahasiswa dari UNES yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bertemu di ruang kelas ini dalam rangka acara diseminasi dari guru penggerak SD Negeri Banyuwangi Ageng. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini acara diseminasi oleh satu orang guru penggerak. Ini karena waktunya terakhir diseminasi itu tanggal 20 sehingga ini waktu yang sangat mepet karena mencari waktu yang tepat itu baru hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik acara
acara diseminasi itu dibatasi antara 60 menit sampai 120 menit ya, maksimal 2 jam. Tetapi nanti lihat situasi Pak Tri, misalnya kalau 1 jam sudah selesai ya, itu kan waktunya 1 sampai 2 jam. Bapak Ibu, diseminasi itu apa? Diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu ya, sehingga kelompok atau individu khususnya guru-guru di SD Bandelip Ageng ini mendapat informasi ya, mendapat informasi tentang kegiatan guru penggerak. Artinya di kurikulum Merdeka ini nanti Bapak Ibu guru setelah menerima informasi, memahami, menerima dan nanti melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Triyono. Ini namanya diseminasi ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, setelah nanti diuraikan oleh Pak Triyono bagaimana sebagai guru di kurikulum Merdeka ya. Ini Bapak Ibu, jadi kalau tidak ingin memajukan dengan sungguh-sungguh, maka sebagai besar guru itu kalau mengikuti tes guru penggerak, saya yakin tidak akan serius ya, supaya tidak lulus. Karena apa? Nah, nyatanya luar biasa kesibukannya luar biasa, setiap hari itu mesti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dan ada deadline waktunya. Misalnya ada tugas nanti jam 12 harus sudah masuk ke lingkungan, hampir setiap hari, itu banyak sekali. Tetapi ini adalah apa namanya, demi kemajuan pendidikan di Indonesia, maka paradigma baru pendidikan ini agar dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan informasi. Jadi Pak Tri itu menyampaikan informasi tentang pengalaman belajar sebagai guru penggerak. Nanti Bapak Ibu bisa meniru, bisa menjalankan apa yang diinformasikan oleh Pak Tri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Triyono SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pada hari yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya ya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Mugiri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandelip Ageng, serta rekan-rekan guru semua yang saya banggakan dan saya cintai ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah membantu atas terlaksananya kegiatan ini dan juga memberikan waktu kepada saya untuk melakukan diseminasi ya, modul 1 pendidikan guru penggerak. Mohon maaf saya sambil berdiri ya Pak. Ya, di sini saya ingin memberikan diseminasi modul 1 pendidikan guru penggerak oleh saya sendiri. Di sini tulisannya saya masih CGP ya, calon guru penggerak. Jadi saya belum jadi guru penggerak. Ya, saya masih jadi calon guru penggerak. Nanti kalau sudah C-nya hilang, insya Allah moga-moga kira-kira 4 bulanan lagi, kira-kira Mei, kalau pendidikan saya sudah selesai, baru saya bisa disebut sebagai guru penggerak. Ya, monggo dilanjut. Nah, kita simak dulu video berikut ini ya.
video tentang inspirasi lalat. Monggo bisa nanti disimak bersama. Oke, sekedar kasih proses. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas dengan keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan lalat kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak pernah menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut kita dapat melakukan Sudah, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon dilanjut. Oke. Nah, sekarang dari Bapak Ibu semua bagaimana tanggapan atau komentar Bapak Ibu mengenai video yang barusan disaksikan? Monggo. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari lalat. Kita hidup itu harus ada kreativitas dan inovasi supaya hidup kita tidak monoton. Apapun pekerjaan kita, supaya kita berhasil, kita harus melakukan seperti kreativitas dan inovasi yang lebih baik dan itu dilakukan selama kita hidup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jul.
Ya, yang disampaikan oleh Pak Jun sangat tepat sekali. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa berusaha untuk berkreativitas, walaupun sekecil apapun ya itu bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Jun. Monggo ya. Yang akan kita pelajari di sini yaitu yang pertama modul 1 ya. Pada modul 1 ini ada beberapa modul. Yang pertama 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian yang kedua yaitu 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Terakhir modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke. Filosofis Ki Hajar Dewantara biasanya Bapak Ibu guru sudah hafal, dan ini biasa tertera pada baju anak-anak yang paling terakhir sendiri ya. Yang pertama yaitu ada ing ngarsa sumutulodo, kemudian ing madya mamongkarsa, yang terakhir yaitu tutwuri handayani. Mungkin Pak Jun dan lain-lain juga sudah hafal semua. Yang pertama untuk ing ngarsa sumutulodo itu apa? Di depan kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh seperti tadi Pak Jun sampaikan ya. Yang kedua ing madya mamongkarsa, di tengah sebagai seorang guru kita harus membangun kekuatan. Jadi anak-anak biar terbangun kekuatan belajarnya untuk selalu belajar. Kemudian yang terakhir yaitu tuturi handayani. Jika kita di belakang, misal seperti Bu Ina, anak-anak pada ikut lomba, kita di belakang seperti Kak Dewi juga, kita memberikan semangat ya, kita di belakang memberikan semangat kepada anak-anak agar dapat menjalankan lombanya dengan baik. Oke, lanjut Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran yaitu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kebutuhan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti seluas-luasnya, sehingga pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan berbahagia setinggi-tingginya. Lanjut Bu. Nah, bagaimana petani merawat tanamannya? Coba siapa yang mau menyebutkan? Seorang petani merawat tanamannya itu bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Saya Pak Guru. Ya, terima kasih. Petani itu biasanya kalau merawat itu disirami Pak. Terus diberi pupuk. Terus dibuang rumput yang berguna. Terima kasih Pak Rudi. Lanjut Bu. Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru atau pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kalau petani itu tidak bisa menanam itu jagung, nanti tumbuh menjadi padi, bisa nggak Pak Jun kira-kira Pak Jun? Tidak bisa, iya. Ya, petani itu hanya bisa menanam tanaman itu sesuai dengan tanaman yang dia tanam. Di mana petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman tersebut. Salah satunya tadi sudah disebutkan sama Pak Raudi, yang pertama memperbaiki kondisi tanahnya. Jadi nek tanahnya itu kurang subur, itu bagaimana agar tanahnya subur. Terus kemudian memelihara tanaman, jadi tanamannya dipelihara setiap hari. Kemudian menyiram setiap hari, beri siram. Terus membasmi hama atau jamur yang mengganggu tanaman, ya itu. Kemudian yang terakhir memberi pupuk. Nah, kodrat manusia itu ada dua, ya. Sama di PMM juga ini keluar. Ya, yang pertama yaitu kodrat alam, di mana sebagai pendidik atau sebagai guru kita harus memberikan teladan baik dengan harapan murid dapat membentuk karakter, bersikap sopan dan ramah terhadap lingkungan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar.
Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik dapat memberikan pengetahuan tentang pendidikan global, menekankan keterampilan abad 21 ya. Kemarin kita pandemi, nah nggak bisa bertatap muka. Bagaimana caranya? Kita menggunakan pembelajaran daring atau online dengan menggunakan penguasaan IT sebagai sarana pembelajaran agar murid dapat mengaplikasikannya. Oke. Nah, ya. Kemampuan anak itu membentuk psikomotorik atau karya itu dari 3 hal. Yang pertama yaitu cipta, yang terdiri dari pikiran, kemudian pengetahuan, ya pengetahuan anak, wawasannya, terus gagasan, ide, nalar, kemudian inovasi, logika, dan juga inspirasi apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian dari karsa itu kehendak, niat, terus tekadnya, semangat, serta kesungguhannya. Kemudian yang terakhir yaitu ada rasa di mana itu dari olah hati, mohon maaf ya, olah rasa, terus kalbu, terus nurani dari moralnya, kemudian kasih, tulus, senang, cinta, dan emosi. Nah, filosofis Ki Hajar Dewantara itu beberapa hal. Yang pertama berpusat pada anak. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita ditekankan itu yang berperan itu anak. Jadi kalau bisa yang mengajari teman-teman, menjelaskan ke teman-teman, diusahakan juga anak. Anak yang mana? Anak yang sudah pintar atau pandai, yang lebih cepat dari teman-temannya, itu bisa dijadikan sebagai tutor sebaya. Kemudian menuntun, sebagai guru itu kita wajib hanya menuntun saja, ya, menuntun anak sesuai dengan kodratnya tadi, ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada iptek. Jadi sekarang mulai Bapak Ibu kan sudah membuka PMM, pelatihan mandiri. Nah, itu semuanya berperan dalam ipteknya, nanti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian masuk ke karakter. Ya, sekarang yang diharapkan manusia yang berkarakter, ya, bukan hanya pintar saja tapi karakternya juga bagus. Yang terakhir yaitu kolaborasi pendidikan, ya, sebagai Bapak Ibu guru juga berkolaborasi dengan yang lainnya agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Monggo. Nah, waktunya untuk beristirahat. Oke, sekedar monggo Bapak Ibu bisa berdiri semua. Oke. Ikuti gerakannya, monggo. Ya. Oke. Biar enggak ngantuk, ya. Oke, monggo. Semakin lama nanti semakin cepat. Ya. Ayo. Ini namanya senam otak ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dikasihkan kepada siswa-siswanya, ya. Nanti bareng-bareng bisa senam bersama. Biasanya salah gitu biasanya, ya. Kanan sama kiri ya, sama-sama ngusap atas bawah. Oke, kanan kiri.
Di sebelah akhir. Jempol sama ngalir. Ini nembak orang, dua orang masih berdiri ditembak gantian. Iya, kanan kiri, ya. Lanjut. Ayo. Satu kanan, satu ke depan, satu ke belakang. Nah, satunya putar ke belakang. Nah, dua-duanya jalan. Ya, biar bisa seirama. Oke. Nah, yuk telinga dipegang sama hidung dipegang. Nah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu bisa dipraktekkan di kelas biar nanti anak-anak tidak bosan ya. Bisa nanti monggo. Gurunya aja belum bisa. Sama belajar dulu Pak. Lanjut ya. Kita lanjutkan perjalanannya melalui nilai dan peran guru penggerak. Monggo Bu. Oke. Nah, nilai guru penggerak yang pertama, mohon maaf Pak Jun, ini peksinya memang agak miring ya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang utama sekarang yaitu murid, karena yang dicapai oleh guru penggerak maupun sekarang pendidikan kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Itu yang utama. Terus kemudian ada inovatif. Inovatif itu apa? Berinovasi. Ya, apapun itu bentuknya walaupun sederhana, tapi inovasi kepunyaan anak, milik anak itu bagus. Kita bisa dorong dia untuk bisa lebih mengembangkan kreativitasnya. Ya. Terus ada mandiri. Jadi anak-anak itu belajar yang mandiri nanti. Yang lain-lain termasuk ke belakang bisa mandiri ya, gitu ya. Terus kolaboratif, anak-anak bisa berkolaborasi. Nah ini Bapak Ibu kalau pengajaran di kelas bisa dijadikan sebagai pembelajaran diskusi. Jadi anak-anak tidak monoton belajar sendiri, tapi bisa didiskusikan berdua atau bertiga, berempat bisa. Atau mau kelompoknya besar boleh, satu kelas dibagi dua kelompok bisa. Kemudian yang terakhir yaitu reflektif. Reflektif itu refleksi. Kalau sudah selesai apapun itu kita refleksi. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa yang bisa kita lakukan nanti untuk kedepannya. Seperti itu reflektif. Mau lanjut ya. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, memiliki motivasi tinggi dan senantiasa mendorong diri sendiri untuk melakukan inovasi atau perubahan untuk mengembangkan diri khususnya di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga reflektif, melakukan evaluasi umpan balik dan tindak lanjut, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah pembelajaran. Perasaannya bagaimana pelajaran saya? Pak kurang enak, bisa seperti saya. Pak sudah bagus, Pak ininya kurang, gitu ya. Meminta saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran untuk kedepannya itu? Inovatif,
selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, ya, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi siswa. Nah, ini bisa kita mulai, ini kan Bapak Ibu kita mendapatkan Chromebook, tidak cuma dipakai untuk di kelas 5 saja, bisa kelas 3, kelas 4, mungkin kelas 2, ya. Chromebook itu ada 15, mungkin bisa nanti dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui IT, ya, dalam rangka mengembangkan minat dan bakat secara maksimal. Ya, berkolaboratif atau berkolaborasi, membangun hubungan dan kerjasama yang baik semua pihak, ya, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, bisa juga ke komunitas sekolah dan wali murid serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, ini peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi, ya, seperti komunitas praktisi itu seperti apa? KKG bisa itu. Terus mendorong kolaborasi antar guru, ya. Jadi ada beberapa guru mungkin kesulitan atau kesusahan, nanti bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi sekarang tadi kembali lagi yang tadi kita kembalikan kepada murid, dari murid untuk murid juga. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, ya. Lanjut tuh. Oke, lanjut ice breaking yang berikutnya. Oke. Sebentar ya. Bisa bersama-sama, ya. Ini lagu ini becak nanti menyanyi bersama. Oke. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang mau ngomongin? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Diana, terima kasih juga Bu Wahida. Oke. Ini memang lagunya seperti nah, terima kasih ini juga termasuk refleksi, ya, perbaikan untuk arah ke depan. Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Jun, Pak Udi juga. Lanjut kita ke visi guru penggerak, ya. Yang pertama kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, manusia itu ciri utamanya bertahan hidup. Bagaimana caranya pun harus bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini butuh kasih sayang. Ya, dikasih sayang sama butuh rasa diterima. Kemudian butuh kekuasaan. Ya, kekuasaan itu butuh punya rumah sendiri, di rumah punya kuasa sendiri. Nah, itu termasuk kekuasaan. Terus kebebasan. Sebagai seorang guru kita juga harus merasakan kebebasan. Bebas untuk mengajar, kebebasan tidak apa istilahnya tertekan dan lain sebagainya. Lanjut kesenangan, ya, manusia juga butuh kesenangan. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak, kita membutuhkan yang namanya inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di mana inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada maupun yang belum muncul di sekolah dan strategi apa untuk menyelesaikan dan mewujudkannya. Ya. Nah, langkah inquiry apresiatif atau baja itu ada 5 kayak balonku ya. Yang pertama yaitu buat pernyataan, ya, atau bahasa kerennya pakai bahasa Inggris define, ya, itu buat pertanyaan dulu. Apa sih yang akan kita cari dari sekolah? Muridnya ingin seperti apa? Nah, itu buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran, cari hal-hal positif dulu, ya, atau discover, ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian yang ketiga dari mimpi, kita harus bermimpi. Mimpinya punya anak-anak seperti apa, ya? Nah, itu kita bisa menggali mimpi atau dream, ya. Kemudian J, jabarkan rencana. Bagaimana rencana yang akan kita buat atau desain. Kemudian yang terakhir yaitu langkah yang paling agak susah, yaitu atur eksekusi. Kapan kira-kira akan dimulai, kapan akan dilaksanakan, atau kata lainnya deliver. Nah, ini saya sudah menentukan sendiri, ya. Ini visi yang kemarin masuk di modul 1.3. Saya suruh merumuskan visi guru penggerak. Ini visi saya, terwujudnya murid yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling utama. Kenapa saya ambil ini? Karena pondasi utama itu ketakwaan kepada Allah. Itu yang pertama. Terus kemudian berkarakter, ya, anak-anak yang berkarakter yang saya inginkan. Kemudian dan berkemampuan abad 21. Paling tidak anak-anak sekarang HP juga pada mahir semua, kadang orang tuanya kalah sama anak-anaknya, ya. Terus kemudian kita juga sekolah kita alhamdulillah punya Chromebook, bisa kita manfaatkan, ya. Lanjut Bu. Nah, breaking lagi. Ini bisa nanti monggo Kak Bagus bisa dibagi nih. Snacknya sekalian sambil menunggu. Oke. Ambil es breaking. Nah, ini kita masuk, ini main lagi, ya, permainan lagi. Nah, ya, ini judulnya Marina Menari. Mungkin, nah, kata kuncinya bernyanyi sambil ikuti gerakan tangan. Marina, itu tangannya seperti itu. Ulangi. Kalau Bapak Ibu bisa ikuti sebentar. Oke. Marina tangannya seperti ini, ya. Marina tangannya di sini. Marina, lanjut Bu. Nah, nanti Marina. Terus menari tangannya lurus. Ya, nah, ini ke sini ke samping menari. Marina menari, ya. Lanjut Bu.
di atas. Oke, di atas. Di atas ya itu ya. Nah, terakhir menara. Menara paling atas. Oke. Nah, lanjut marijo. Marijo. Nah, ya, marijo. Nah, sudah hafal semua belum Bapak Ibu? Belum. Marina, Bapak Ibu. Oke. Marina. Nah. Ya. Marina. Nah, Marina. Marina. Oke. Terus Di atas. Marijo. Marijo. Menarik dan Di atas. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, masih ada. Monggo bisa diikuti. Marina menarik di orang itu kurang. Oke. Satu, sebentar. Yuk. Terus menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marijo, marijo menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Stop. Coba sekarang saya ngilir. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari. Marina menari. Coba Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marijo menari di atas menara. Ya, tepuk tangan semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, sangat bersemangat semua. Terima kasih. Kita lanjut. Alhamdulillah ada ya. Terima kasih Bu Ina. Mungkin nanti lagunya Bu Ina bisa diganti seperti itu, tidak apa-apa. Monggo kita lanjut ke budaya positif ya. Budaya positif yang pertama, kita masuk dulu ke disiplin positif. Di mana disiplin positif itu adalah suatu proses dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percayaan diri. Nah, setelah disiplin positif selalu dilakukan, pada akhirnya muaranya kita akan bertemu dengan budaya positif, di mana yaitu nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama. Budaya
budaya positif tidak akan terbentuk dalam waktu yang singkat, ya, yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Jadi ini sudah lingkupnya sekolah. Kalau semuanya sudah melaksanakan, melakukan, berarti itu sudah termasuk budaya positif. Nah, contohnya seperti doa pagi. Terima kasih Pak Jun. Itu merupakan suatu budaya positif di sekolah kita. Mari Bapak Ibu bisa kembangkan hal-hal lain, hal positif lain di sekolah kita bersama. Ya, posisi kontrol guru. Ya, ini yang pertama adalah sebagai pemberi hukuman. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Yang terakhir, yang berikutnya pembuat rasa bersalah. Kemudian yang terakhir ada manajerial. Ya, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik itu apa? Contohnya suruh push up dan lain sebagainya. Verbal menggunakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kurang tepat, kasar, misal seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, ya, sebagai seorang guru ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasil daripada ini, kalau kita sebagai seorang guru itu sebagai seorang penghukum, maka kemungkinan murid marah, ya, dan mendendam atau mungkin agresif, akan balas dendam biasanya. Monggo lanjut. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Contohnya, kamu itu dicontohnya ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Hasil daripada apabila kita melakukan ini adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian lanjut, kalau kita berperan sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, perkataan ini. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin, ya. Tapi hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Akan tetapi di sisi negatif, murid menjadi tergantung terhadap guru tersebut. Jadi hanya akan mau dengan guru tersebut, guru yang lain tidak mau. Lanjut Bu. Nah, kemudian yang posisi berikutnya yaitu posisi pemantau. Atau memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Hasilnya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita mencatat pakai data-data, nah kemudian kita tentukan hasilnya. Lanjut Bu. Nah, yang paling bagus itu posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Manajer adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia juga seorang teman, juga seorang pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut jika diperlukan. Nah, posisi manajer itu langkah-langkahnya yang pertama yaitu harapan. Nah, kita mengharap-harap murid kita seperti apa?
Murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Ini yang diharapkan sesuai dengan kurikulum merdeka. Mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita lanjut berikutnya. Terus kemudian menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi anak itu bisa menganalisis kebutuhan dirinya. Ini yang kita harapkan. Kemampuan membuat konsekuensi. Jika saya seperti ini, misal saya bersalah, saya minta maaf kepada teman saya, ya. Itu yang dilontarkan oleh anaknya sendiri karena dia akan membuat konsekuensi. Yang terakhir memperbaiki kesalahan, ya. Diharapkan anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Monggo. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan anak yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Monggo. Nah, tujuan utama dari segitiga restitusi yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu harapannya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya, ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan sesuatu, mungkin temannya atau mungkin hal-hal yang lain. Monggo. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak, ya, yang berfungsi untuk berpikir rasional. Ketika dia itu masih marah, itu tidak bisa berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak, ya. Kita menenangkan anak. Bapak Ibu lebih paham untuk masalah ini. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kalau anak masih marah, kita malah tambahin marah, itu tidak akan selesai. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang ini dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah dapat dilakukan. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, maupun anak-anak kita itu suatu tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari suatu tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita divalidasi anak tersebut itu apa sih kebutuhannya apa? Monggo. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol membantu bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi anak itu biar termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini langkah yang berikutnya yaitu penerapan budaya positif. Monggo lanjut. Aksi nyata saya tentang budaya positif, pemanfaatan Chromebook dalam pembuatan presentasi Google Slide sebagai media untuk tutor sebaya. Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus dapat menuntun segala kodrat anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penting sekali untuk membekali murid untuk dapat menguasai perkembangan teknologi, yaitu sesuai dengan kemampuan abad 21. Dalam hal tersebut, saya berusaha untuk merancang penerapan praktek secara langsung untuk murid dapat menggunakan kemampuan abad 21, yaitu menggunakan Chromebook untuk membuat presentasi tutor sebaya. Tujuan 1, membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan murid dapat berkreativitas. Ya, 2, membangun hubungan positif guru dengan murid, juga hubungan murid dengan murid. Yang ketiga, membiasakan murid menerapkan kemampuan abad 21
atau kemampuan IT. Lanjut Bu, tolak ukur, murid akan semangat belajar, guru dan murid akan saling menghormati, kemudian guru dan murid akan saling peduli. Lanjut Bu, lini masa, satu mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, yang kedua diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang akan mendampingi, kemudian mengadakan pembelajaran untuk membuat presentasi pemanfaatan Google Slide, mendesain presentasi yang menarik oleh murid, kemudian melaksanakan presentasi oleh murid. Dukungan yang saya butuhkan, satu dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua guru dan rekan sejawat, yang ketiga orang tua atau wali murid, kemudian yang terakhir komite sekolah. Nah, dokumentasinya sudah ada. Oke. Ya, terima kasih untuk paparan yang saya berikan. Saya kira cukup. Salam guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, dari saya mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Triyono SPD yang telah menyampaikan apa itu diseminasi guru penggerak budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan atau saran terkait diseminasi guru penggerak yang telah disampaikan oleh Bapak Triyono? Cukup. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Triyono terkait diseminasi guru penggerak sebagai budaya positif memberikan kita inspirasi ya Bapak Ibu, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita wawasan dan juga ilmu yang dapat kita terapkan kepada untuk pembelajaran anak-anak. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada Ibu Armida Rumisa dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa tawbatan qablan wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikianlah tadi telah kita ikuti bersama acara diseminasi guru penggerak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila sebagai pembawa acara dalam menyampaikan hal-hal ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga dari kegiatan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua, terkait juga dapat menjadikan calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Amin.
Salam untuk guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Selama saya belajar di sini, guru saya bernama Triyono. Ya enak belajar di sini, nyaman, terus soalnya gampang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.